Coba bayangin kamu lagi berdiri di depan brankas bank raksasa. Pintunya dari baja setebal 10 inci. Lengkap dengan pemindai retina, sensor sidik jari, dan ada penjaga bersenjata di setiap sudut. Kelihatannya aman banget kan? Tapi, di balik semua keamanan super ketat itu, ternyata ada seseorang yang bisa masuk lewat pintu belakang cuma modal seutas kawat gigi. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngelakuin perjalanan seru ke dunia bawah tanah digital. Diangkat dari buku Google Hacking for Penetration Testers, karya Johnny Long, kita bakal ngebahas gimana mesin pencari yang tiap hari kita pakai buat nyari resep masakan atau berita, ternyata bisa diubah jadi alat pembobol kunci digital paling mutakhir di dunia. Pernah kepikiran nggak kalau Google itu sebenarnya bisa meretas? Yap, ini pertanyaan yang emang lumayan provokatif. Tapi mari kita lurusin dulu ya. Kita sama sekali nggak lagi ngebahas Google sebagai entitas jahat yang nyerang komputer kamu. Nggak sama sekali. Sistem mereka itu luar biasa aman. Yang bakal kita bahas adalah gimana para peretas mempersenjatai kemampuan mesin pencari Google yang super masif itu justru untuk nemuin data-data rahasia kamu. Mesin pencari ini kan terus-terusan ngumpulin informasi di seluruh web. Jadi kalau kamu ninggalin pintu rumah digital kamu dalam keadaan nggak terkunci, Google bakal nyatat alamatnya. Dan tebak, siapa yang bakal nemuin? Betul, para peretas. Anggap aja ini semacam ringkasan misi kita hari ini. Kita bakal bongkar mulai dari sisi gelap mesin pencari, cara mengintai celah server, berburu harta karun digital, ngebahas pesan error yang bikin petaka, sampai gimana cara terbaik buat ngelindungin aset digital kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, sisi gelap mesin pencari. Gimana caranya mengubah kolom pencarian jadi kunci utama? Kolom pencarian Google itu kan kelihatannya polos banget ya. Cuma ada kursor kedap-kedip nungguin kita ngetik sesuatu. Tapi, di tangan yang salah, kursor itu bisa berubah jadi semacam master key yang bisa ngebuka jutaan server di seluruh dunia. Kita sebut monster ini dengan nama Google Hacking. Simpelnya, ini adalah teknik pakai operator pencarian tingkat lanjut buat ngebongkar data super sensitif, file tersembunyi, dan kelemahan sistem yang emang nggak pernah ditujuin buat publik. Bayangin aja, Google itu kayak radar berteknologi super tinggi. Normalnya, dia cuma nampilin apa yang ada di permukaan laut. Tapi, kalau kita kasih perintah khusus, kita bisa maksa radar itu buat mindai sampai ke dasar laut yang paling dalam dan nemuin kapal selam rahasia atau bahkan harta karun yang tenggelam. Sekarang, mari kita intip apa aja sih alat tempur rahasia para peretas ini. Kita nyebutnya sebagai operator pencarian. Misalnya nih, ada operator file type. Ini bikin peretas bisa ngelewatin halaman web biasa dan langsung nembak ke jenis file spesifik, kayak dokumen Word atau file backup. Terus ada entitle, yang bisa nyaring miliaran hasil pencarian cuma buat nampilin halaman dengan judul tertentu. Dan yang nggak kalah mematikan itu in-URL, karena dia nyari kata-kata spesifik persis di dalam alamat webnya itu sendiri. Misalnya nyari tautan yang ada kata admin atau password. Bayangin kalau alat-alat ini digabungin. Peretas benar-benar bisa nyusup sampai ke sudut-sudut internet yang paling rawan. Masuk ke bagian kedua, mengintai celah keamanan server. Semacam pengintaian di pintu depan digital lah. Gini, sebelum perampok bank beneran beraksi, mereka pasti bakal nongkrong dulu di seberang jalan sambil ngopi, mantau jadwal pergantian satpam, dan nyari celah di pintu depan. Nah, di dunia maya, peretas juga ngelakuin hal yang persis sama. Mereka sibuk nyari tanda-tanda kelalaian, atau yang sering kita sebut magnet celah keamanan. Halaman login bawaan atau halaman instalasi yang nggak diubah kayak Apache atau IS yang dibiarin tayang ke publik, itu tuh ibarat teriak ke peretas, "Hei, server ini nggak diurus dengan benar loh." Peretas tuh langsung mikir, kalau kamu aja males ngehapus halaman bawaan pabrik, kamu pasti males juga ngurusin pembaruan keamanannya. Ditambah lagi kalau ada file konfigurasi dan file backup yang ketinggalan, wah itu target empuk banget karena isinya adalah struktur pondasi dari sebuah situs web. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin dua situasi ini. Ada cara backup yang emang aman, di mana pengembang profesional pakai sistem pelacak versi kontrol yang tertutup. Tapi di sisi lain, ada praktik backup yang benar-benar berujung tragedi. Sering banget nih kejadian, seorang admin web yang udah kecapean, pengen bikin salinan file, terus dia main ganti aja nama filenya dari index.php jadi index.bug. Kelihatannya sepele kan? Padahal ini kesalahan yang fatal banget. Kenapa? Karena server tiba-tiba nggak ngenalin file itu sebagai kode yang harus dieksekusi secara rahasia. Alih-alih, server malah ngelihat itu sebagai teks biasa dan nampilin semuanya mentah-mentah ke publik. Hasilnya, kode sumber, bahkan mungkin password database yang ada di dalamnya bisa dibaca sama siapa aja. Dan yang pasti, langsung diindeks oleh Google. Terus, apa yang terjadi setelah celahnya ketemu? Kita masuk ke bagian ketiga, memburu harta karun digital. Hasil jarahan yang sebenarnya tersembunyi di depan mata. Coba perhatiin query super pendek ini. Ketik aja file type
XLS, kurung buka, password, kurung tutup. Di kolom pencarian. Selesai. Gitu doang. Ngeri banget nggak sih ngebayangin query yang kelewat simple ini tuh kerja secepat kilat, ngasih perintah ke Google buat nyodorin ribuan file Excel yang isinya daftar kata sandi. Terus kira-kira apa aja sih isi dari file-file yang bocor ini? Inilah jarahan digital yang beneran bisa ditembuhin secara gampang. Ada daftar username dan password yang nggak disensor sama sekali, informasi kartu kredit yang secara harfiah masih aktif, bahkan laporan kepolisian dan dokumen rahasia pemerintah. Pikirin deh sejenak, jangan-jangan data pribadi kamu atau detail bank kamu sendiri saat ini lagi mejeng di salah satu file terbuka itu cuma karena kecerobohan admin di perusahaan tempat kamu belanja. Dan yang lebih gila lagi, peretas bisa nemuin file hasil pemindaian celah keamanan jaringan perusahaan, kayak hasil dari aplikasi Nessus. Jadi peretas tuh bahkan nggak perlu repot-repot nyari kelemahan sistem kamu, mereka cukup baca laporan PDF yang dengan jelas ngasih tahu di mana celah masuknya. Ada satu pernyataan dari materi kita yang benar-benar nampar realita. Semuanya, mulai dari informasi kredit, data perbankan, hingga dokumen pemerintah rahasia yang sangat sensitif, dapat ditemukan di dark web. Skala kebocoran informasi global ini tuh masif banget. Ingat ya, ini bukan cuma soal sistem peratasan yang canggih, tapi ini lebih soal murni kelalaian manusia yang sayangnya langsung diindeks secara otomatis sama mesin. Lanjut ke bagian keempat, pesan error yang membawa petaka, jejak roti yang selalu diincar peretas. Buat kita pengguna biasa, pesan error itu kan cuma bikin kesel aja ya pas lagi asyik-asyik belanja online, kita cuma lihat halaman 404 not found, yang ramah. Tapi, beda cerita kalau yang lihat itu peretas. Mereka justru nyari pesan error sistem yang panjang dan cerewet, kayak pesan SQL command not properly ended. Pesan error yang terlalu detail ini tuh bocorin informasi soal jenis perangkat lunak database apa yang lagi jalan di belakang layar. Ibaratnya nih ngasih cetak biru gratis ke perampok, ngasih tahu secara persis kabel alarm warna apa yang harus dipotong biar sistemnya mati. Nah, kombinasi kata pencarian kayak gini tuh, fungsinya udah kayak jaring pukat raksasa. Waktu peretas masukin perintah ini ke Google, mereka bisa narik jutaan catatan log server dan peringatan sistem yang rentan dari seluruh internet. Cuma dari ngebaca pesan-pesan ini aja, peretas bisa memetain daleman arsitektur jaringan sebuah perusahaan. Semuanya dilakuin tanpa mereka harus nyentuh atau ngirim paket data mencurigakan ke targetnya langsung. Bener-bener operasi senyap. Oke, kita sampai di bagian kelima, melindungi aset Anda. Gimana caranya mempertahankan brankas kita dari ancaman ini? Oke, tarik napas dulu. Setelah kita lihat betapa seram dan rentannya dunia digital kita, sekarang waktunya kita ngebangun pertahanan. Semuanya dimulai dari hal-hal dasar. Pertama, pastinya kamu butuh kebijakan keamanan yang solid. Karena mau secanggih apapun teknologinya, bakal percuma kalau karyawan kamu masih suka nyimpan file password di folder publik. Kedua, mulai implementasi pengamanan langsung di tingkat web server. Dan ketiga, biasain lakuin rutinitas pembersihan. Hapus semua file sampel dan pengaturan bawaan publik yang emang udah nggak kepake. Biar lebih teknis dikit, ini dia cetak biru pertahanan server kamu. Pertama, langsung matiin daftar direktori terbuka. Jangan biarin sembarang orang bisa ngintip isi folder server kamu kayak lagi milih-milih barang di etalase toko. Terus, atur file robots.txt. Ini tuh ibarat masang rambu dilarang masuk buat bot mesin pencari yang lagi keliling. Dan kalau emang ada halaman yang harus banget online, tapi kamu nggak mau Google nyimpen jejak digitalnya secara permanen pas nanti dihapus, jangan lupa pakai tag No Archive. Tag ini bakal ngebunuh fitur cache Google di halaman tersebut. Selalu pegang aturan emas ini. Jauh lebih gampang buat kita nentuin secara spesifik file mana aja yang boleh diakses daripada repot-repot nyoba ngeblokir jutaan file yang berbahaya dari luar. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan sisi gelap dari mesin pencarian tiap hari kita pakai ini, muncul satu pertanyaan pamungkas buat kamu. Coba deh pikir-pikir lagi. File apa aja yang pernah kamu, tim kamu, atau perusahaan kamu unggah ke internet? Jangan-jangan ada konfigurasi server yang kelupaan ditutup? Atau mungkin ada file Excel jadul dengan nama passwords.xls yang nyelip di suatu tempat? Seberapa aman sih jejak digital kamu kalau lagi ditatap sama mata tajamnya Google? Mulai periksa dan ketatin keamanan kamu hari ini juga. Jadikan diri kamu bagian dari solusi pertahanan, bukan bagian dari kerentanan itu sendiri. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.